dan lain sebagainya, sekolahnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pandang Kristus, gak ada alasan kita untuk minder, karena semua kita punya kesempatan sama untuk hidup baru di dalam Tuhan. Jadi kalau saya mau hidup baru bukan karena pandang si A, si B, oh itu angkatan saya dulu waktu GP, enggak. Tapi saya pandang Kristus untuk hidup baru di dalam Dia. Di ayat yang ke-18 ini menekankan bahwa inisiatif pendamaian merupakan karya Allah. Kita nggak bisa berinisiatif. Diaktualisasikan oleh Tuhan sendiri, sehingga Tuhan menawarkan, menyediakan pendamaian, pengampunan dosa. Apakah kita mau mengambil kesempatan pendamaian itu menjadi waktu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu hiduplah dalam pelayanan gerejawi. Jangan hanya sekedar, oh ya aku lahir, aku baptis di Shalom Balikpapan, aku CD di Balikpapan. Tetapi berilah diri dalam pelayanan gerejawi. Karena di tempat ini kita dibentuk untuk menjadi role model, mengaktualisasikan nilai-nilai Kristiani yang kita serap lalu kita bawa dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Kalau kita aktif di organisasi kemahasiswaan, kalau kita menjadi pemimpin di tengah masyarakat, tidak lain tidak bukan karena kita sudah dibentuk di dalam pelayanan gerejawi. Ada pelayanan pendamaian. Kalau enggak pelayanan pendamaian, sadar hidup karena anugerah Tuhan, maka kita akan sombong, arogan dalam kehidupan sehari-hari. Kita anggap orang lain enggak bisa, yang paling bisa saya. Ya, apa bedanya kita dengan Saulus yang belum bertobat? Jadi penting untuk berdamai di dalam kuasa kasih Kristus. Ya. Berdamai di dalam kuasa kasih Kristus. Ibu bapak lihat ini gambarnya tanaman kaktus ya. Menurut ibu bapak indah gak? Kaktus itu indah gak? Buat yang suka mawar dia akan bilang enggak. Buat yang suka anggrek dia akan bilang enggak. Kenyataannya lingkungan kita penuh banyak masalah, banyak persoalan. Hidup kita gersang. Ternyata aku bukan anggrek, aku bukan mawar, aku kaktus. Jadi berdamai di dalam Kristus itu penting untuk apa? Kita tahu diri, sadar diri, siapa aku. Jangan seorang gaji 2 juta tapi berlaga seperti Nagita Slavina gitu ya. Jadi apa artis besar gitu. Itu kan enggak sadar diri. Berdamai berarti tunduk kepada Kristus. Jadi dia bisa sadar siapa dirinya. Tidak perlu menjadi sekuntum mawar merah kalau bisa menjadi kaktus yang indah. Jangan paksa diri kita untuk menjadi orang lain. Jadi diri sendiri yang bermutu, berkualitas di hadirat Tuhan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Penting untuk berdamai dengan Kristus supaya apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa menerima keadaan. Kita menerima diri sendiri. Ya. Berdamai dengan lingkungan itu susah, tapi lebih susah berdamai dengan diri sendiri. Oh, aku udah pensiun, gak sama seperti 5 tahun lalu. Oh, aku sekarang udah pakai tongkat. Berdamai dengan diri sendiri itu susah, mengalahkan, menurunkan kebanggaan diri, pride kita itu susah. Sehingga harus dilakukan di depan Kristus. Kalau di depan manusia pasti kita minder, gak mau nunjukin karena penyesuaian diri dengan keadaan sekarang.
Tetapi kalau di depan Kristus, kita belajar untuk menerima diri sendiri. Yang ketiga, menjadi tanda kehidupan bagi di sekitarmu. Orang lain juga sedang melihat hidup ini gersang, bukan cuma si A yang bermasalah, si B, si C juga hidupnya gersang. Tapi ketika melihat engkau, hidupmu bermutu, berkualitas, maka yang lain melihat, oh ada tanda kehidupan nih. Dia aja punya masalah, tetap maju di dalam Tuhan. Menjadi tanda kehidupan. Berarti aku juga mau maju di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Kristus yang mengadakan pendamaian bagi kita. Jadi prinsip dari penataan masa depan yang Allah kerjakan itu ada dalam bingkai pendamaian. Kalau enggak berdamai di dalam Kristus susah. Harus berdamai di dalam Kristus. Berikanlah dirimu didamaikan dari segala dosa. Karena hanya di dalam Kristuslah ada jaminan masa depan. Saya katakan di awal tadi, hari ini rupanya masa depan saya yang tidak terpikirkan 3 tahun lalu. Besok bagaimana enggak tahu. Tapi yang saya tahu, saya mau menghadap hadirat Kristus. Bagaimana dengan ibu bapak saudara, adik-adik, rekan-rekan muda sekalian. Kita berpikir sudah terlanjur dalam dosa, udah susah hidup saya, udah robek-robek hati saya. Ya udah, inilah saya. Jangan ganggu hidup saya, jangan ubah saya, gitu ya kita pikir ya. Udah kesimpulan nih kita buat untuk diri kita sendiri. Kita nggak jadi orang yang baru di dalam Kristus. Tapi yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kita di dalam tangan Tuhan. Taruh diri kita di dalam tangan Tuhan. Jangan taruh diri kita di tangan orang lain. Saudara dan saya akan kecewa. Kemudian di dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan berproses. Tuhan bentuk kita. Tuhan jadikan baru. Menjadi baru di dalam Kristus. Rekan-rekan muda, mungkin engkau mengambil kesimpulan untuk lari dari persoalan hidupmu. Yang sebenarnya engkau lari dari Tuhan. Oleh sebab itu mari hidup di dalam tangan Tuhan supaya hatimu yang robek, hatimu yang hancur, Tuhan ubahkan, pulihkan kembali, engkau menjadi baru. Hiduplah menjadi ciptaan yang baru dan masa depanmu untuk mewartakan Kristus. Saudara dan saya, oma, opa, om, tante, adik, kakak sekalian, hari ini saya nggak tahu mau bikin apa, tapi punya komitmen. Besok saya mewartakan tentang Kristus. Ada masalah saya, tapi saya wartakan ada Kristus yang menolong saya. Ada Kristus yang mengubahkan hidup saya. Ada Kristus yang menjadikan saya baru.